Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Hari ini kita mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan selama 25 tahun GKI Cinere melayani sebagai gerejanya. Tema ibadah hari ulang tahun GKI Cinere hari ini, Growing and Caring Together. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wianto, Pendeta Guntur Wibisono, dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan kita. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung. Kiranya segala bangsa di bumi mengenal namamu, dan tahu bahwa namamu yang telah diserukan atas rumahmu yang kudus. Perjalanan ini tidaklah dimulai di tahun 1995. Juga tidak dimulai oleh sekelompok orang dan satu pendeta. Pun tidak dimulai di sebuah ruko sederhana. Perjalanan ini dimulai ribuan tahun sebelumnya oleh satu pribadi yang agung, yang tergantung karena kasihnya di Kalvari. Pengorbanan Kristus memungkinkan gereja mula-mula terbentuk, menyatukan mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan, dan meneruskan gelombang iman tersebut ke seluruh dunia. Termasuk ke dalam komunitas yang membentuk GKI Cinere.
Peristiwa dapat terlupakan dan berganti. Generasi dapat datang dan pergi. Tantangan dan kehilangan sering tak terhindari. Namun, satu hal tetap sama, bahwa Dia yang memulai perjalanan ini menopang dan memelihara tanpa henti. Karena itu, perjalanan belumlah usai. Tugas belumlah selesai. Kiranya kobaran api Injil menerangi jalan kita selanjutnya dan menjadi sumber semangat kita untuk hadir dan berjuang memberitakan kasih-Nya. Hingga visi menjadi gereja yang terbuka dan menjadi berkat dapat terengkuh seutuhnya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tatkala gereja mampu bertahan, bergerak, dan berdampak bagi negeri, hingga ke ujung-ujung bumi. Melainkan hanya karena perkenanan Allah yang rahmani dan rahimi sajalah GKI Cinere memasuki usianya yang ke-25 tahun. Tepatnya pada tanggal 2 November 2020, GKI Cinere akan terus melaju bersama Allah yang perkasa, penuh kemuliaan dan kekal sampai kekal. Maka mari dengan penuh sukacita kita rayakan Tuhan, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His throne, His emblem raised. So exalt, be
Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Oh, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja menang. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Bersama-sama kita awali ibadah syukur ulang tahun 25 tahun GKI Cinere dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Saudara, di peringatan hari ulang tahun GKI Cinere yang ke-25 tahun ini, terdata tidak kurang dari 2.000 jemaat dari berbagai tempat di luar kota hingga di luar negeri. Mereka tetap setia dan aktif melayani. Namun akankah keberadaan gereja sebagai umat Allah telah menjadi terbuka bagi dunia? Akankah keberadaan GKI Cinere yang tersebar di berbagai wilayah dapat terus bergandeng tangan, bertumbuh dan berbagi kehidupan untuk meresponi panggilan ilahi, growing and caring together.
Maka mari melaju dengan penuh iman, menyandarkan setiap hati pada kasih setia Tuhan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Setiamu Tuhanku, sungguh tak terukur, tak tertandingi, tiada bertara.
Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan gerejamu untuk berbagi dan terbuka terhadap dunia. Ampunilah kami sebab sebagai gerejamu seringkali kami terjebak dalam kesombongan akan keberadaan kami dan kepentingan diri. Bahkan dengan mengatasnamakan gereja untuk membatasi kuasa Tuhan dan menutup diri terhadap perubahan hidup bergereja dan bermasyarakat. Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu yang besar bagi umat-Mu menjadi bukti akan kasih-Mu yang tak terbatas kepada dunia. Kasihanilah kami, gereja-Mu, yang seringkali terjerumus dalam keegoisan diri, sehingga membatasi kasih-Mu bagi orang-orang tertentu, bahkan membentengi kasih-Mu dari dunia dengan berbagai syarat yang membelenggu, sehingga kami gagal mengasihi tanpa syarat, dan kasih kami terbatas pada tembok-tembok gereja. Tuhan Yesus Kristus, di dalam dan melalui Engkau, keselamatan dinyatakan. Teguhkan dan kuatkanlah gereja-Mu untuk menyatakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga dunia tahu dan dapat merasakan keselamatan yang Engkau nyatakan melalui kehadiran gereja-Mu di muka bumi ini. Di dalam ampunan dan belas kasih-Mu ya Kristus kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, Saudaraku, bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 15 demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini
dan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, di 20 tahun penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ini, kami bersama-sama bersehati membuka diri untuk menerima segala perbendaharaan sorgawi, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan arti rancangan Tuhan di kehidupan kami. Inilah kami yang siap mendengar, karena kami berdoa
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tidak seperti biasanya, kali ini kutipan kitab Yesaya dibaca oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dan tergenapi di dalam pribadinya yang agung dan suci. Maka dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 21 seperti pada tayangan video berikut ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun. Ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat GKI Cinere, saudara-saudara, ada sebuah mimpi bersama. Saya ingat yang dikatakan oleh Profesor Semi Krista Mulyana dari Prasetya Mulia, bahwa ada isu strategis yang dikejar oleh GKI Cinere. Ada tiga isu strategis yang dikejar. Yang pertama yaitu menyangkut menjadi jemaat yang dewasa, sekaligus juga mempunyai pendeta yang tetap. Itu isu yang pertama yang dikejar. Ini ada di generasi pertama pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saudara-saudara digambarkan identitas. Lalu seluruh jemaat berkomitmen menjadi gereja yang mandiri. Menjadi gereja yang bisa mengurus diri sendiri dan mengaturnya. Maka pendewasaan merupakan agenda yang utama. Lalu setelah pendewasaan 2 November 1995, gereja dewasa harus punya pendeta tetap. Dan disitulah proses mencari itu dilakukan. Saudara-saudara, itu isu strategis yang pertama. Lalu setelah itu saudara-saudara ada isu strategis yang kedua. Pengen punya tempat ibadah. Tempat ibadah yang terpusat. Kegiatannya bisa terpusat. Diadakan di satu wilayah. Itu yang merupakan mimpi berikutnya. Mimpi yang kedua sebagai agenda yang dikejar bersama oleh seluruh jemaat. Sehingga yang dulu kebaktian ada di ruko, lalu yang dulu remajanya ada di Permata Bunda, generasi pertama masih harus menggelar tikar, lalu ada yang menyiapkan buku, bukunya dibawa dari rumah, dan itulah generasi
pertama pada waktu itu pengen punya tempat ibadah yang terpusat sebagai agenda yang kedua. Dan agenda yang ketiga yaitu ingin jadi berkat. Ini isu strategik yang ketiga, menjadi berkat, yang ingin menampilkan sosok GKI Cinere di dalam identitasnya sebagai gereja, dan itu yang dikejarnya, sehingga itu menyangkut identitasnya, integritasnya, dan komitmennya untuk melakukan itu. Saudara-saudara, maka gambaran yang pertama, isu pertama sudah selesai, sudah mandiri dengan mempunyai pendeta tetap. Lalu agenda kedua itu yang masih dikejar. Agenda kedua, tempat ibadah, gedung gereja ini. Lalu agenda ketiga, menjadi berkat, itu yang masih dikejar. Saudara-saudara, dari isu itu, agenda 2 dan agenda 3, saya ingat saudara-saudara. Nah, ada yang namanya bodrek kalau agenda 2 yang dikejar. Zaman saya kecil, itu kalau sakit kepala dikasih bodrek. Isinya bodrek itu ternyata paracetamol. Isinya paracetamol, saudara-saudara. Mari kita lihat bodrek itu juga menjadi model. Nah, model yang pertama B-nya bangunan. Bangunan ini akan menentukan orang. Jadi ketika gereja itu kecil, orangnya juga sedikit. Ketika tempat parkirnya luas, orangnya akan jadi banyak. B, bangunan mempengaruhi orang. Lalu setelah orang, itu akan mempengaruhi D. D yang namanya duit. Nah, saudara-saudara, disitulah yang terjadi. B, O, D. Dan itu yang kemudian menjadi rasio efektif keberhasilannya, saudara-saudara. Sehingga orang seringkali membuat kriteria ini. Banyak orang terjebak dengan model bodrek ini. Tempatnya harus nyaman, tempatnya harus dingin, harus ada AC-nya supaya banyak pengunjung yang datang. Tapi saudara-saudara, tidak cukup di situ. Karena bodrek ini ternyata tidak menyembuhkan penyakit, hanya meredakan. Jemaat tidak bertumbuh, tidak menjadi sosok yang beriman matang. Sehingga di sini saudara-saudara, ada yang namanya di sini yaitu Leonard Sweet yang mengatakan, kalau begitu model bodrek akan menghasilkan yang namanya APC. APC itu apa? Ada di layar itu. APC itu singkatan dari aspirin. Aspirin, yang kedua P-nya paracetamol, C-nya kafein. Dan itu yang kemudian saudara-saudara APC-nya. A-nya kalau gereja yang model bodrek ini, maka yang pertama harus dibuat atraktif. Jadi untuk membuat orang datang, betah datang, maka harus dibuat dengan model atraktif, dengan model entertain. Kalau perlu, saudara-saudara, dibuat sesuatu dengan gaya entertainnya. Khotbahnya juga modelnya bukan khotbah-khotbah yang masih tradisional. Ada yang model stand up komedi dengan model khotbahnya di situ. Dan itulah atraktif. Atraktif juga tidak mau kalah dengan gereja lain. Kalau gereja lain melakukan, mari kita lakukan supaya di situ tampak yang atraktif. Atraktif akan membuat pengunjung tertarik. Tapi atraktif ini akan menghasilkan yang kedua. P yang kedua, A, P, C. P-nya yaitu penikmat. Akan menjadikan penikmat pasif. Datang untuk apa? Datang untuk menikmati. Jadi datang untuk menikmati. Ukurannya apa? Ukurannya puas, senang. Itu yang terjadi. Jadi di sini atraktif
menghasilkan yang namanya penikmat. Penikmat akan menghasilkan yang ketiga. Yang ketiga namanya koloni. Koloni ini menekuk kepuasan. Karena setelah kita mendapat sesuatu, apa kita puas? Tidak. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi untuk dirinya. Sehingga ada yang protes. Ada yang komplain, ada yang merasa tidak puas. Itulah atraktif, menghasilkan penikmat, dan itu menghasilkan koloni. Sehingga tepat ketika ulang tahun ke-25, tema yang diberikan yaitu bertumbuh, growing, dan peduli. Peduli bersama-sama. Tumbuh bukan hanya sekedar usia. Tumbuh berarti ada kematangan. Kematangan berteologi. Kematangan emosi, mental, dan spiritual, saudara-saudara. Sehingga Leonard Sweet ini menggambarkan ada model APC. Atraktif, penikmat, dan koloni, saudara-saudara. Nah, kalau begitu, kalau hanya agenda kedua yang dikejar, tempat ibadah, kegiatan terpusat, bisa jadi kita terjebak dengan model lama. Model bodrek tadi dengan model APC-nya. Sehingga menjadikan di situ, menjadikan member, tetapi bukan member yang sebagai penikmat saja di situ. Lebih dari itu. Maka Leonard Sweet ini mengatakan, kalau begitu ayo kita kasih model APC, tapi APC-nya jadi APC plus, saudara-saudara. Apa APC plus di situ? APC plus yaitu hanya menjadi attendance, kehadiran. Dari atraktif menjadi seorang yang hadir. Saya hadir di situ. Hadir untuk apa? Saya hadir di situ berarti menjadi seorang person. Seorang P-nya bukan hanya penikmat, tapi menjadi orang yang sadar. P-nya jadi person. Person. Nah, C-nya kalau dari koloni, maka menjadi orang yang berkomitmen. Dan itu Leonard Sweet di situ menggambarkan dari member menjadi believer, lalu menjadi konsumen. Tidak cukup kalau model APC lama. Tapi kembangkan APC baru. APC baru itu menjadi bukan lagi pakai APC, tetapi memakai di sini modelnya model MRRI. Jadi modelnya beda di situ. Nah, di situ seseorang bukan hanya member, bukan hanya anggota tercatat, anggota baptisan, tapi menjadi orang yang punya mandat. Dari member menjadi mandat. Lalu dari orang percaya, believer, menjadi disciple. Saya adalah orang yang sadar, saya ada di sini untuk apa? Lalu dari consumer, menikmati untuk diri sendiri, menjadi saya hadir untuk mengubah dunia, hadir di sana. Hadir untuk apa? Hadir menjadi berkat. Maka saudara-saudara yang kedua, kita akan melihat. Kalau begitu MRRI-nya itu seperti apa, saudara-saudara? Nah, kalau dilihat MRI itu, saudara-saudara, itu adalah ketika kita di rumah sakit, maka pemeriksaan yang lebih lengkap. Itu dengan MRI, mengambil detail organ manusia dengan gelombang magnet dan radio yang di situ dipotret. Tapi MRI di sini dikatakan dimulai dengan misional. R-nya relasional, I-nya inkarnasional. Apa itu? Mari kita lihat. Saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, misional. Itu. Kalau kita melihat MRI Allah, ini harusnya ada di MRI gereja. Nah, misional ada pada pikiran Allah. Jadi misional itu ada di pikiran Allah. Allah punya pikiran. Allah punya rencana. Allah punya kehendak.
kehendak Allah itu apa? Yang pertama yang ada di pikiran Allah yaitu misi. Kalau hakikat Allah adalah kasih, natur Allah adalah mengasihi. Cinta Allah itu terarah keluar dan manusia menjadi objek kasihnya. Maka M yang pertama di dalam pikiran Allah yaitu adanya misi. Misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi manusia jadi sasaran cinta utama. Misi Allah yang ada di pikiran Allah itu mau menunjukkan ada kasih Allah, ada kebaikan Allah. Dan itu misi Allah. Misi Allah dilakukan oleh gereja? Iya. Misi Allah dilakukan oleh Kristus dan sekarang dilakukan oleh gereja. Maka pertanyaannya bagi kita, apa gereja kita menjalankan misi Allah? Atau gereja kita menjalankan misi diri sendiri? Misi Allah yaitu menjadi berkat. Itu yang menjadi pikiran Allah. Itu yang ada di kepala Allah. Misi Allah, pikiran Allah. Nah, yang kedua, R relasional. Nah, apa yang ada di hati Allah? Yang ada di hati Allah yaitu relasinya. Maka Yesus tampil di dunia sebagai hati Allah. Hati Allah yang mencintai itu. Pikiran Allah diwujudkan dalam hati Allah. Maka Allah bukan Allah yang berjarak, Allah yang jauh di sana, manusia di sini, Allah di sana, bukan seperti itu. Saudara-saudara, Allah adalah yang mau membangun relasi yang dekat. Sehingga misinya mendekati manusia itu. Berelasi dekat dengan kita. Relevansinya apa untuk gereja kita sekarang? Jadilah hati Allah. Ketika kita mau membuka relasi, membuka pintu kita, membuka sekat-sekat kita, menyahabati orang di luar. Jadi hati Allah adalah mendenyutkan cinta kasih ilahi. Apa yang ada di pikiran Allah didenyutkan oleh kehadiran Kristus dari Nazaret yang bisa dilihat orang. Itu yang kedua. Pikiran Allah, hati Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada tangan Allah. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, diwujudkan dalam tangan Allah yang hadir bagi dunia. Itu yang namanya inkarnasional. Jadilah tangan-tangan Allah yang hadir di dunia, yang berada di dunia. Istilah tangan Allah yang bekerja, ini istilah yang diungkapkan oleh Bapak Gereja Irenaeus yang berkata Allah bekerja dengan dua tangannya merangkul dunia. Tangan yang pertama yaitu tangan Kristus tadi yang menunjukkan relasinya. Tangan yang kedua, tangan Roh Kudus yang menunjukkan inkarnasionalnya. Sehingga tangan Allah bekerja lengkap di dunia. Kehadiran Roh Kudus ini menghidupi, menggerakkan. Lalu disitulah ada semangat, ada kekuatan. Sehingga menjadi tangan-tangan Allah yang hadir menjadi berkat. Merangkul orang, menyahabati orang. Tangan Allah yang hadir secara konkret. Dan roh ini, tangan Allah ini yang memberikan kreativitas. Sehingga gereja tidak hanya kaku kepada sebuah organisasi. Tetapi menjadi tangan-tangan Allah yang hadir dan bergerak di tengah dunia. Nah, pesan ini diungkapkan dengan jelas berikutnya yang ketiga. Ketika kita melihat bacaan kita. Bacaan kita digambarkan manifesto Nazaret. Proklamasi. Yesus menyatakan pernyataannya untuk menjalankan tugasnya. Di mana? Di Nazaret. Jadi kalau kita bedah bacaan kita hari ini. Manifesto Nazaret ini misi menjadi yang gede, besar, atau menjadi yang agung. Misi menjadi yang besar atau misi melakukan yang mulia.
Kalau Yesus memilih misinya menjadi besar, membuat orang gampang bertepuk tangan, karya Yesus akan cepat terkenal. Apalagi kalau itu dilakukan bukan hanya di periferi, pinggiran-pinggiran Galilea, daerah-daerah udik, tapi dilakukan di kota besar, akan cepat terkenal. Tapi karya Yesus hanya di pinggiran, bukan misi yang besar. Yesus justru memilih titik tolak pelayanannya di mana? Dari tempat kelahirannya, Nazaret, Galilea, dan wilayah-wilayah pinggiran ini Yesus berkarya. Kalau Yesus mau menjadi besar, saudara-saudara, Yesus bisa mengobrol, melakukan mujizat di mana-mana yang spektakuler, di tempat keramaian, yang ada bait Allahnya, membuat orang tertarik. Ya, tapi saudara ingat Yesus pernah ngomong, jangan ceritakan loh, jangan ngomong-ngomong loh mujizat yang aku perbuat ini. Kalau tujuannya hanya membuat besar dan membuat terpesona, bukan itu pilihan Yesus dari dusun Nazaret. Yesus hanya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, dan itu kabar sukacita Injili. Yesus justru memilih yang kedua, misi yang mulia, misi yang agung sebagai perpanjangan tangan Allah yang kelihatan. Bukan karya besar, tapi simbol kehadiran, simbol kedekatan. Sehingga orang melihat Yesus, melihat ada cinta Allah di dalamnya. Nah, saudara-saudara, disitulah Yesus tampil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah manifesto Nazaret ini juga mewarnai misi kita di GKI Cinere? Kalau kita merumuskan peran menjadi berkat, bertumbuhlah di sana sebagai tangan-tangan Allah yang hadir menjadi berkat. Apakah kita makin hadir? Apakah kita meneruskan misi Allah? Saudara, maka tepat 25 tahun ini, kalau mau dikatakan bertumbuh dan peduli sesama, maka 25 tahun bukan titik sampai. Untuk melihat prestasi-prestasi, itu patut disyukuri ya, tapi bukan menjadi titik sampai, tetapi menjadi titik berangkat. Titik berangkat ke depan, makin setia membawa misi Allah. Maka berikutnya saudara-saudara yang keempat. Saudara-saudara, Roh Tuhan ada padaku. Bagaimana konkretnya kalau Roh Tuhan itu ada pada Yesus? Yesus sebagai pemuda Nazaret yang memulai berkarya pada waktu itu diberikan Roh Allah. Lalu apakah kita GKI Cinere yang berusia 25 tahun juga sama saat ini juga mengakui Roh Tuhan ada padaku. Roh yang dulu ada pada Yesus untuk memberitakan kabar baik dan menjadi berkat, menjadi tangan yang terulur juga ada pada kita sekarang, saudara-saudara. Saudara-saudara, Roh Tuhan ada padaku untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Loh, kok kabar baik? Iya, sebab saat ini saudara-saudara di tengah dunia bukan kabar baik. Di tengah pandemi juga bukan kabar baik. Tapi di tengah-tengah pandemi yang seperti ini kita tetap diminta untuk menyampaikan kabar baik. Perkataan yang baik, sikap yang baik, kehadiran yang baik. Bagaimana bisa menyampaikan kabar baik itu? Kalau kita tidak mulai dari pikiran Allah tadi misional, lalu kita punya hati Allah relasional, membuka pintu-pintu kita untuk menjadi berkat, dan akhirnya inkarnasional, jadilah tangan-tangan Allah sendiri. GKI Cinere boleh bersyukur karena ada, karena prakasa Allah sendiri.
Allah yang masih terus memakai, bahkan terus memakainya. Roh yang sama yang diberikan pada Kristus untuk menyampaikan kabar baik, kita juga diberi roh yang sama. Maka kita tetap diajak untuk mengejar agenda yang ketiga. Gereja ini sudah jadi. Gereja ini sudah selesai pembangunannya. Tapi mari kita kembangkan. Jadilah berkat di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gerak kita boleh berbeda. Kita hadir menjadi tangan-tangan Allah boleh berbeda menyampaikan sentuhan kasih. Tetapi justru disitulah saudara-saudara, justru kabar baik itu akan makin terus dirasakan. Kalau kita mau menjadi komunitas yang bergerak, bukan hanya diam di satu tempat. Ingat bacaan kita, Yesus juga bergerak dari satu kota ke kota lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu kampung ke kampung lain untuk apa? Memberikan riak-riak kesadaran. Juga dengan kita, saudara-saudara. Mungkin ada di antara kita yang ngajar di bimbingan belajar, anak tidak bisa untuk belajar matematik, belajar bahasa Inggris. Kita hadir di sana. Kita hadir sedang menjadi tangan Allah yang menjangkau anak-anak itu. Ada yang membangun fondasi, itulah guru sekolah minggu, landasan-landasan iman Kristen, mengajar sekolah minggu. Nah, setelah fondasi jadi, memang tinggal nanti kateksasi bagian dari pendeta, guru sekolah minggu, Anda sedang menjadi tangan Allah. Ada di antara Anda yang menjadi pasangan untuk membina pasangan muda di tengah-tengah rawannya kehidupan berumah tangga, ancaman-ancaman perceraian. Anda sedang menjadi tangan Allah dan sedang mengerjakan misi Yesus di Nazaret itu. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri ketika kita juga sama menjadi komunitas yang bergerak? Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua Kristen, sebagai guru Kristen, sebagai karyawan Kristen. Nah, pertanyaan selanjutnya. Komunitas yang bergerak setelah 25 tahun, kita mau menjadi yang seperti apa? To have more, menjadi yang punya yang besar, atau to be more? Kabar baik, kalau kita mau menjadi to be more dan kehadiran kita makin dirasakan. Maka kalau kita boleh ringkas hari ini, bertumbuh sangat penting. Marilah kita boleh terus bertumbuh dengan kita lakukan tugas kita menjadi tangan-tangan Allah. Kita tumbuh dewasa dalam iman, makin setia menjadi tangan-tangan Allah, terus tumbuh bersama dalam anugerahnya, dan terus menjalani kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bertumbuhlah untuk saling peduli. Ini juga tidak kalah pentingnya. Tangan Allah yang berkumpul untuk apa? Saling menyemangati, saling mendukung satu dengan yang lain supaya bisa menjadi berkat. Lalu jadilah tangan-tangan Allah yang menyebar di mana di wilayah-wilayah kecil sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman dari Gereja Kristen Indonesia demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, menaikkan setiap syafaat kami. Dalam waktu yang begitu istimewa ini kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada gereja Tuhan GKI Cinere 25 tahun sudah. Bahkan lebih dari 25 tahun ketika gereja ini mulai merintis hingga didewasakan, dan saat ini merayakan 25 tahun pendewasaan. Kami percaya semua itu sungguh adalah kerja tangan Tuhan yang nyata. Cinta kasih Allah sendiri yang memampukan, sehingga gereja Tuhan boleh berdiri, memberkati banyak orang. Dalam penuh hati kami, di dalam sukacita karena rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan, kami rindu senantiasa memohon kasih setia Allah tercurah atas gereja Tuhan. Di tengah keberadaan gereja Tuhan dalam lingkungan sosial masyarakat, biarlah Tuhan boleh memakai gereja-Mu ini menjadi alat yang hidup, kesaksian yang hidup. Setiap umat Tuhan boleh bahu-membahu bersama-sama bekerja bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan dengan demikian boleh hadir di tengah masyarakat, membagikan cinta kasih Allah
sehingga cinta kasih itu sungguh boleh dikenal, diketahui, dirasakan oleh setiap orang. Kami juga rindu berdoa biarlah gereja Tuhan juga boleh hadir dan menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Bagi setiap orang yang datang dan beribadah bersama. Bagi setiap orang yang bersekutu bersama dalam gereja Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari, seperti tema yang menjadi harapan kami, boleh selalu bertumbuh, namun bukan sekadar bertumbuh, kami boleh bertumbuh di dalam kepedulian seorang akan yang lain, di dalam kepedulian kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 25 tahun yang kami sudah lalui, dan untuk tahun-tahun ke depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan dalam rasa syukur ini, kami memohon pertolongan Tuhan senantiasa nyata. Kami juga rindu berdoa Bapa untuk panitia Natal yang sudah mulai terbentuk. Kami juga bersyukur Tuhan mengetuk hati setiap orang yang terlibat secara langsung di dalam kepanitiaan. Dan kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan boleh menolong panitia ini sehingga boleh bekerja dengan baik. Memikirkan setiap hal, menyambut menyongsong perayaan kelahiran Kristus di tengah dunia. Biarlah panitia boleh memikirkan segala sesuatu yang terbaik yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Sehingga dengannya nama Tuhan dipermuliakan dan umat Tuhan boleh bertumbuh merasakan kasih Allah. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatian. Tuhan berikan ide-ide kreatif di tengah tantangan baru hidup menggereja. Tuhan berikan kekuatan, kesiapan di tengah keterbatasan waktu yang ada untuk boleh mengerjakan segala sesuatu yang direncanakan. Dan menyerahkan panitia Natal sepenuhnya ke dalam tangan kasih Kristus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun tempat. Setiap orang percaya di segala tempat yang saat ini sedang hidup di dalam pergumulan. Baik itu pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena kerinduan untuk memiliki anak, pergumulan karena penantian akan hadirnya pasangan hidup, dan pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bila Tuhan boleh hadir dan menilik kehidupan umat Tuhan, dan di dalam setiap kegelisahan hati, air mata dan pengharapan yang besar, setiap umat Tuhan boleh tumbuh terus di dalam iman kepada Kristus, dan dengannya meyakini bahwa Kristus yang empunya kehidupan juga akan menjadi penolong, memberikan jawaban di tengah setiap kegelisahan, memberikan kekuatan di tengah setiap kelemahan, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Kami menyerahkan setiap umat Tuhan dengan pergumulannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan menolong pemerintah bangsa ini sehingga boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Tuhan memakai setiap warga negara sehingga boleh turut serta bersama dengan pemerintah bersama-sama membangun bangsa ini. Sehingga dengannya bangsa kami boleh dikenal oleh banyak orang. Dan melalui bangsa ini banyak orang, banyak negara boleh melihat Kristus yang hidup. Ya Bapak, inilah setiap syafaat kami. Setiap kerinduan kami yang kami yakin Engkau tahu. Dan karena kami ingin menyerahkannya, biarlah segala sesuatu yang terjadi sungguh adalah kehendak Bapa di surga. Tak henti kami bersyukur. Dan di dalam rasa syukur ini, kami menyerahkan kehidupan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, ke dalam rancangan Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dari waktu ke waktu, tidak terasa Gereja Kristen Indonesia Cinere telah dan terus berdiri megah. Selama 25 tahun, umat terus berada dalam kerahiman ilahi. Berbahagia atas karunia
dan penyertaan Tuhan. Ya, hanya Tuhan sajalah yang memungkinkan terbangunnya Gereja Kristen Indonesia Cinere sebagai tempat bersatunya umat dalam ibadah. Karya demi karya disertai dengan antusiasme yang begitu tinggi untuk terus bermimpi, berjalan bersama, bergandeng tangan dan memadukan langkah. Tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2020, umat Tuhan tengah dalam perayaan syukurnya. Tentu bukan hanya menjadikan kenangan, melainkan menjadikan umat makin dewasa dalam iman. Selalu bersyukur, hidup pantang menyerah, tidak mudah goyah, dan terus berdampak bagi lingkungan sosialnya. Dan bukan kebetulan kalau perayaan 25 tahun Gereja Kristen Indonesia Cinere juga ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris LC MA. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah serta relasinya dengan gereja begitu baik. Kita diingatkan bahwa Indonesia mengajak umat beragama terus bergandeng tangan untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Saatnya kita menyaksikan Pendeta Agus memotong tumpeng. Pendeta Guntur, calon pendeta Penatua Bernike, meraciknya sebagai simbol kolaborasi dan delegasi generasi ke generasi. Maka kiranya melalui ulang tahun perak ini makin membangkitkan semangat kita dalam menumbuh kembangkan dan memproyeksikan masa depan gereja, serta mewujud nyatakan perutusan iman kita di masa kini dan masa yang akan datang. Kiranya dalam usia yang sudah 1/4 abad ini menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, baik di dalam persekutuan maupun kepada sesama, serta melaksanakan sabda Allah di kehidupan sehari-hari. Menjadi batu-batu hidup, pelaku-pelaku firman dalam pewartaan iman. Hidup menurut roh dan bukan keinginan duniawi. Tentu tak lupa terucap terima kasih bagi para sesepuh gereja. Melalui perjuangan dan optimisme mereka, juga para donatur di berbagai tempat yang sudah dan masih terus memberi dukungannya. Mulai dari doa, dana, dan pemikiran. Kami para penerus gereja, mulai anak-anak, generasi muda, dewasa, hingga lanjut usia, akan melanjutkan perjuangan ibu bapak sekalian. Niscaya Bapa yang Maha Rahim senantiasa menyertai kita semuanya untuk terus bertumbuh dan berbagi kehidupan. Growing and caring together. Selamat ulang tahun yang ke-25 Gereja Kristen Indonesia Cinere. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita. Haleluya. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai,
kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dan orang yang hidup tidak bercela. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih banyak. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai dan memberikan berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Kalau kami hitung, kami kagum akan kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, pada kesempatan ini, kami mau belajar memberikan persembahan kami kepadamu. Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini,
sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati setiap orang yang mempersembahkannya, berkati penatua yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan ini. Amin. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau, Kristus, adalah yang kudus dari Allah. Di usia yang ke-25 tahun GKI Cinere, kita belum pada titik sampai. Kita masih terus melaju bersama gerak Roh Allah. Maka hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya Tuhan, bimbinglah dan pimpinlah kami, gereja-Mu untuk bertumbuh, berbagi kehidupan, dan terus berkarya, menyatakan tanda kehadiran Allah di dunia. Inilah kami, umat-Mu, utuslah kami.
Maka pergilah dan bertumbuhlah. Nyatakanlah karya keselamatan Allah dengan saling peduli dan berbagi kehidupan dimanapun saudara berada, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Saya Pendeta Handi Hadiwitanto, Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Dari Yogyakarta, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-25 bagi jemaat GKI Cinere. Bagi seluruh anggota dan simpatisan jemaat, kita bersyukur bahwa selama 25 tahun ini Tuhan sudah menjaga dan menyertai GKI Cinere untuk tetap menjadi gereja yang menghadirkan pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur ini, kita mau bersama-sama juga berdoa dan memohon agar kiranya Tuhan tetap menyertai GKI Cinere dalam waktu-waktu yang akan datang. GKI Cinere tetap dapat menghadirkan sebuah persekutuan di mana anggota dan simpatisan jemaat merasakan kesukacitaan, merasakan perhatian, dukungan sebagai sebuah persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita juga mau berdoa dan memohon agar GKI Cinere juga tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar, terus mencari dan memahami kehendak Tuhan, terus menghadirkan pertumbuhan spiritualitas bagi anggota dan simpatisan jemaat, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita semua berdoa agar GKI Cinere bersama dengan jemaat-jemaat GKI lainnya, bersama dengan gereja-gereja lainnya di dalam gerakan oikomenes, bersama dengan bahkan gerakan lintas agama, menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik dengan iman dan spiritualitas yang kontekstual, yang relevan, yang menjawab kebutuhan, yang ramah bagi kehidupan. Semoga Tuhan menyertai saudara-saudara. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tanpa terasa, sudah 25 tahun, Jemaat GKI Cinere berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam memasuki hari-hari ke depan, dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 5 ayat 14 dan 16 yang bunyinya demikian. Kamu adalah terang dunia, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat hari ulang tahun ke-25 Jemaat GKI Cinere. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah berkat bagi sesama. Salam dari kami, keluarga Paul D.C. Musak dan istri Cecil Algonda Lumunon, sekarang anggota Jemaat Gemim Kristus Manado. Terima kasih. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyambut ulang tahun GKI Cinere yang ke-25 ini, saya teringat pada refren dari lagu Kidung Jemaat 439. Berkat Tuhan, mari hitunglah, saya kagum oleh kasih-Nya. Perkembangan GKI Cinere dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dilaksanakannya kelas sekolah minggu bertempat di Sekolah Permata Bunda. Dan pada tahun 1989 diresmikan pos kebaktian dengan jumlah jemaat 20-40 orang. Selanjutnya pada tahun 1991 diresmikan sebagai bakal jemaat dengan jumlah jemaat sekitar 100 orang. Dan akhirnya GKI Cinere didewasakan pada tanggal 2 November 1995 dengan jumlah jemaat sekitar 200 orang. Dan sekarang jumlah jemaat telah berkembang mendekati 2000 orang. Untuk tempat kebaktian, kita mulai dari peminjaman ruangan kelas di Sekolah Permata Bunda. Lalu peminjaman ruang kebaktian di Ruko Blok M nomor 17, pindah lagi ke Ruko Blok M nomor 12 yang sudah dibeli dan direnovasi. Dan puncaknya adalah kepemilikan tanah seluas lebih dari 6.000 meter persegi di Jalan Lereng Indah, di mana kini telah dibangun kompleks GKI Cinere yang sangat megah. Masih banyak berkat Tuhan yang bisa kita hitung, dan kita benar-benar kagum dan bersyukur akan kasih Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada GKI Cinere. GKI Cinere didewasakan dengan mengambil tema Allah akan menyelesaikan semua pekerjaan yang telah dimulainya, berdasarkan Filipi 1 ayat 6. Dan selama ini kita telah melihat karya kasih Allah yang telah bekerja dan melimpahi GKI Cinere dengan berkat-berkat-Nya. Tetapi pekerjaan di GKI Cinere masih belum selesai. GKI Cinere masih akan berkembang, baik secara kuantitas, kualitas, dan perkembangan rohani dari jemaat. Tugas kita sekarang adalah menjadi pelayan Tuhan yang tetap melayani dengan tekun dan berserah pada tuntunan Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan tetap bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya di Cinere. Selamat merayakan hari ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terkasih seluruh jemaat dan simpatisan jemaat GKI Cinere, beserta majelis jemaat dan aktivis Badan Pelayanan Jemaat GKI Cinere. GKI Cinere dengan usia pelayanannya yang berusia 25 tahun, salah satu tugas yang merupakan tujuan utama Majelis Jemaat Cinere adalah menjadi berkat bagi masyarakat di sekeliling gereja. Maka di dalam rapat PPMJ tertanggal 19 Mei 2001 diputuskan untuk membentuk suatu komisi non-gerejawi yang akan melayani masyarakat di sekeliling gereja yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Pada tanggal 27 September 2001 bersama-sama dengan penatua antara lain almarhumah Ibu Esther Henuhili, almarhum Bapak Haryanto, dan Bapak Paul Musak, Bapak Pendeta Agus Fianto MTH, dan Jeffrey Peter Jaya selaku Ketua Majelis pada saat itu menghadap Notaris Susana Sarjana Hukum untuk dibuatkan akte pembentukan Yayasan Bahtera Kasih dan untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cipinang. Untuk pembentukan poliklinik kesehatan, banyak perizinan dan perekrutan yang dilakukan termasuk tenaga dokter umum, dokter gigi, perawat, serta tenaga administrasi. Semua boleh terjadi karena berkat dan kasih Tuhan saja, sehingga pada akhirnya 4 Maret 2003 izin poliklinik umum dan gigi diterbitkan atas nama Klinik Bahtera Kasih.
dan diresmikan pada tanggal 26 April 2003 bertempat di basement ruang serbaguna. Pasien yang hadir berobat cukup banyak, berbondong-bondong banyak, bukan hanya dari sekitar lereng Indah saja, tapi sampai Meruyung, Sawangan, Pondok Cabe, Pamulang, dan sekitarnya. Puji Tuhan, GKI Cinere boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi masyarakat dan saat ini menjadi pendukung BPJS sebagai Vaskes 1. Selamat ulang tahun GKI Cinere ke-25. Tuhan memberkati. Hari ini kami bernyanyi bersama Kristus dalam Roh Kudus karena sebuah kepastian. 3 lindu tambah 1. Genap sudah 25 tahun Gereja Kristen Indonesia Cinere berdiri tegak di sebuah lereng yang unik. Berawal dari tekad suci para peziarah terdahulu yang menabur dengan tangis sambil berharap kasih tercurah dari surga. Kini kita pulang bersorak-sorai sambil membawa berkasnya. Hari ini kita bernyanyi bahagia karena sebuah kepastian kita boleh bicara, kita berhak bicara, kita harus bicara. Memberitakan kasih Kristus di tengah bumi pertiwi tercinta ini, dalam juang dan bakti, karena kita Indonesia. Selamat hari ulang tahun GKI Cinere ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Cinere ke-25. Tetap semangat melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Saya kalau sakit selalu berobat ke klinik Gereja Cinere. Alhamdulillah biayanya murah dan dokternya bagus. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Gereja Cinere. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Selamat ulang tahun GKI Cinere. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Cinere yang ke-25 tahun. Terima kasih saya bisa ikut bimbingan belajar di GKI Cinere. Ulang tahun untuk Gereja Kristen Indonesia Cinere yang ke-25. Semoga menjadi gereja yang terus melayani dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Selamat ulang tahun GKI Cinere. Happy birthday GKI Cinere, semoga semakin menjadi berkat. Selamat ulang tahun GKI Cinere, semoga semakin menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun untuk GKI Cinere, kiranya GKI Cinere bisa menjadi tempat untuk melayani Tuhan. Amin. Dirgahayu untuk GKI Cinere terus menjadi gereja yang terbuka dan terus menjadi berkat untuk siapapun dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Komisi Dewasa mengucapkan Selamat ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. terus bertumbuh dan menjadi berkat. Ulang tahun GKI Cinere yang ke-25. Semoga maju terus.